istiqomah insyaallah. Semoga Allah mudahkan dan selalu taat dalam takwaan dan istiqomah insyaallah. Semoga Allah selalu memuliakan dan membahagiakan Allah. Amin. Allahumma amin ya nasir. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Sama-sama, sehat selalu. Insyaallah, insyaallah. Project yang ke Allah aja, project bersama Allah Azza wa Jalla. Waalaikumsalam. Kalau kemarin sore moodnya agak bercanda kemarin ya, ini agak serius nih. Masya Allah. Aduh ya salam. Ada aja tuh orang yang mengatakan Al-Quran karangan bukan dari Allah. Masya Allah. Jelas-jelas ini firman Allah. Kalamullah, kalamullah, semua di Quran. Ada aja tuh ya. Siapa itu namanya? Viral namanya, viral. Bermain-main dia dengan agama, maka dia akan dipersulit hidupnya dan diazab pasti. Tinggal tunggu waktu saja. Allah yang bermain dengan cara Allah. Allah berfirman di Quran, dia bermain dengan Quran. Kayak pagi-pagi gak enak nih bercanda. Allahumma barik, Masya Allah, tabarakallah. Enggak lah, gak yakin. Rasa-rasanya tipis kalau bagi anak nih. Yang bisa ngebantu itu nanti teman soleh ya. Banyak duduk dengan orang-orang soleh insya Allah. Kalau anak sendiri sih kayaknya rasa-rasanya tipis mikir masuk sana. Masih jauh, masih butuh banyak belajar, masih banyak butuh bimbingan, masih banyak butuh doa, dukungan, duduk sama orang-orang yang punya keyakinan, keimanan, bisa saling mencharge keimanan, bisa saling ya bertukar pikiran, belajar insya Allah. Makanya anak bingung kalau ada orang yang yakin masuk surga itu gimana caranya. Ada orang yang mengatakan dirinya hanya dia masuk surga, itu gimana? Kalau dia bisa dapat duplikat kuncinya gimana ke surga, gimana? Agak repot juga ya. Sedangkan surga itu semua rahmat, semua yang memang tergantung Allah Azza wa Jalla, tapi memang harus sesuai dengan syariat gitu, memang sesuai ajaran dan memang apa yang Allah perintahkan gitu, bukan semua mau kita. Repot. Masya Allah, tabarakallah. Aku yakin mas, niat kita menjadi orang yang bertakwa sesuai syariat, insya Allah. Ya, makanya
kita harus punya teman komunitas yang mendoakan, menguatkan secara keimanan, yang tidak memberikan kelemahan secara iman dalam berpikir, dan selalu membangkitkan iman kita untuk selalu di dalam satu tahap yang benar-benar dalam frekuensi yang bertahan di kondisi itu gitu. Jadi kita nggak futur, nggak gampang gelisah, nggak gampang galau, nggak gampang ngaco. Jadi nggak apa dibilang namanya itu, nggak error lah cara berpikir otaknya gitu kan. Jadi kalau orang punya teman-teman circle yang alhamdulillah bisa memberikan keimanan, memberikan masukan yang baik, insya Allah bisa diberikan kemudahan. Waalaikumsalam. Bang, ada keinginan nggak buat menghapus tato? Ada, insya Allah ada. Tapi sakit sekali akhirnya. Sakitnya luar biasa, masya Allah. Sakitnya tuh ampun. Teman anak aja ada yang mau menghapus, itu baru 1, 2, 3 cm saja dia bilang udah nggak kuat. Padahal waktu pas buat pertama kali katanya kuat banget. Tatonya sama kayak anak full, tapi baru sedikit dibersihin aja udah teriak, udah nggak kuat. Orangnya alhamdulillah hijrah juga, tapi ya sudahlah, katanya akhirnya menyerah juga dia. Ada biarin casing tapi hati yang penting, insya Allah. Bang, bagaimana cara menjauhi maksiat komunitas? Komunitas itu sangat menentukan cara kita berpikir dan berkomunikasi dan bergaul. Kalau kita kebanyakan sendiri ya bisa jadi futur. Kalau kita banyak punya teman-teman yang mendukung secara keimanan, insya Allah komunitas circle itu membantu kita untuk mengingatkan kita untuk tidak lalai dalam ibadah, insya Allah. Istiqomah, insya Allah. Mas belajar ngaji di mana? Dari kecil udah ngaji, cuma sempat futur. Dari kecil udah belajar ngaji, udah belajar banyak lah. Cuma kan dalam proses kehidupan manusia kita nggak ada yang tahu ya. Alhamdulillah setelah hijrah, dokumen file dulu dari kecil tuh udah masuk lagi tuh, jadi udah nggak terlalu sulit untuk mempelajari ilmu agama dalam arti membaca Quran ya paling banyak diskusi dengan orang-orang yang punya ilmu agama, duduk bersama orang-orang soleh, bertukar pikiran, saling mendoakan, saling menguatkan, bermuamalah yang baik kepada sesama orang yang punya ilmu agama, insya Allah, tanpa ada mencari pembenaran ya. Yang repot ini sekarang orang mencari pembenaran siapa yang paling benar dalam dirinya untuk di jalan Allah Azza wa Jalla, itu yang repot. Iya, api neraka tuh panas sekali, aduh ya salam. Waalaikumsalam, kita saling doakan sama-sama, masya Allah. Sudah ada beberapa cerita kan tuh di beberapa podcast, jadi kayaknya karena nggak bisa cerita ulang lagi. Ada beberapa teman nawarin untuk menceritakan ulang kembali masalah proses sakaratul maut tuh, capek deh. Karena orangnya nggak suka cari panggung ya, satu nggak suka pansos, nggak suka cari panggung, jadi cukup beberapa kali saja hadir sudah, jadi nggak mau lagi tampil lagi, ngapain menceritakan sakaratul maut berulang-ulang, nanti benar dicabut lagi sama malaikat. Jadi lebih baik sudah cukup pembelajaran saja, cukup menyampaikan untuk sebagai reminder, sudah cukup. Kurang lebih begitu, masya Allah, masya Allah.
mahdi. Alhamdulillah, 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 masya Allah. Jangan percaya, itu juru bicara belum bisa dipertanggungjawabkan. Percaya sama Allah Azza wa Jalla saja. Makanya pentingnya kita bertauhid, beriman, meyakini hanya kepada Allah saja tempat untuk kita meyakini secara khusus. Masa bayangkan antum melihat anak begini ya, tampilan anak seperti mungkin orang afwan ya, orang buruk lah, bertato ya, segala macam. Mungkin orang melihat itu pasti halnya negatif. Anak sendiri aja nggak percaya omongan orang, dalam arti untuk mengucapkan hal-hal yang sifatnya yang tidak mungkin, sesuatu yang terjadi yang ibaratnya ya antum siapa gitu ya, nabi bukan, gelarnya apa belum jelas, surganya juga belum jelas, tapi bisa memprediksikan ke depan bagaimana ya kan. Kita bacain Al-Falaq, Anas, Al-Ikhlas aja udah panas kupingnya. Bacain ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, udah panas kupingnya, udah buyar dia. Jangan percaya begitu-begitulah. Perbanyak baca Quran aja, perbanyak baca Quran. Simpelnya contohnya anak aja nih, anak bertegini, tampilannya begini ya kan, anak aja nggak percaya begitu kan. Orang yang percaya dengan hal itu biasanya nggak percaya diri dan imannya sedang futur biasanya, atau dia tidak ada sandaran, bingung dia mau bersandar dengan imannya kemana. Kalau kita bersandar kepada Allah Azza wa Jalla saja, tidak ada keraguan sedikit pun aja untuk kita menanyakan hal-hal yang sifatnya sebenarnya tidak perlu kita tanyakan, baik mengenai ke depan, apa yang terjadi, apa yang begini, tak usah dipikirkan itu. Janganlah kau pikirkan itu. Pikirkan saja dirimu dengan muhasabah dirimu. Pikirkan saja dirimu dengan Allah Azza wa Jalla, dengan mengharap ridha Allah Azza wa Jalla saja. Oke? Maaf abang, yang pernah mati suri? Ya bukan mati suri, beda. Sakratul maut, beladi sakratul maut. Kalau mati suri, anak sempat mati. Anak nggak sempat mati waktu itu. Masya Allah, tabarakallah. Siap, makasih masukannya bang. Masya Allah. Hari ini nggak ada, beliau masih di Maroko. Masya Allah. Waalaikumsalam. Muntas, insyaallah. Abu Satro, ya insyaallah doakan. Sehat selalu bang, amin. Terima kasih, insyaallah, tabarakallah. Allahumma barik. Semoga antum selalu diberi istiqomah oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Asyura 30, masya Allah. Mantap. Bertanya tentang mimpi, aduh anak nggak bisa menafsirkan mimpi. Ada-ada aja. Akhi, Anda bukan ahli tafsir mimpi, akhi. Aduh. Ya salam, ya salam, ya salam. Mau tanya tentang rumah tangga jangan sama anak juga. Jangan akhi. Aduh repot. Jangan masuk ke zona pribadi ya, nggak boleh. Karena bukan karakter Anda untuk bertanya atau masuk ke zona orang. Nggak boleh, nggak boleh. Muamalahnya kita urus diri kita sendiri saja.
baik bertanya atau pengen tahu itu jangan, hindari. Semakin rasa ingin ketahuan kita, semakin buruk pikiran kita nanti. Yang ada dihantui dengan keburukan sendiri, yang akhirnya mempersulit sendiri cara berpikir kita, yang akhirnya malah semakin kusut. Ini siapa lagi nih? Ya salam, nanyanya pribadi mulu antum. Aduh, padahal akunnya itu aja beliau nih. Kak, apa nggak dihapus? Apalagi kalau cuma rusak pigmen kulit efeknya ke depan. Itu kemarin teman anak bilang tuh. Jadi dia tatunya sama kayak anak nih, full, semua full badan. Ya, udah hijrah, alhamdulillah, udah ngaji, udah hijrah ya, sering kajian segala macem. Mana-mana pakai gamis malah dia, pakai baju gamis terus, walaupun tatunya kemana-mana. Akhirnya terpikirlah dia untuk menghapus tatunya dia, meremove. Baru segini nih dibersihin, udah teriak-teriak dia. Dan ternyata hasilnya itu jadi kayak koreng gitu, koreng. Jadi malah jelek ya, jadi koreng. Terus kulitnya jadi kayak ngangkat gitu, ya jadi rusak. Malah nyesel dia bilang, aduh, jadi rusak kulit anak katanya. Udah dia katanya nanti dipikirkan lagi dia mau di remove katanya. Udah prosesnya panas kan sakit di laser tuh gitu. Ya udahlah. Jangan bertanya masalah pribadi ke anak aki. Yang adem-adem aja. Tato dosa bang. Iya, kalau dipikirin semua dosa lah. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nanti kalau udah di akhirat kita nggak mikir dosa. Jangan dihapus, betul. Naam Adit, masya Allah. Jawab. Apa tuh? Kadang-kadang ente bikin anak bingung nih. Anak jadi bingung, Afi. Pertanyaannya apa itu? Kalau semisal lelaki tak menghargai istrinya, apakah masih harus hormat pada suami? Pertanyaan pribadi nggak bisa dijawab. DM saja DM. Nanti anak jelaskan di DM ya. Cantumkan nama yang benar. Namanya harus akun real. Kalau akunnya nggak real, anak nggak bisa jawab. Sehat-sehat bang, amin, Allahumma amin. Bang, beri motivasi dong bang. Bentar lagi dong, sabar. Salam manis. Wih, anda bukan ustadz juga, bukan. Martapura, wih, masya Allah, mantap. Sabar, mohon sabar. Ujian. Ini dulu anak pengkagum Michael Jordan. Jadi jangan dikait-kaitan ya. Dulu anak pengkagum Michael Jordan. Legendnya ini siapa? Ini anak pengkagumnya. Jadi selalu tidak pernah tidak update dengan hal-hal yang berbau dengan olahraga. Bang, kalau mau ikut kajian gimana bang ketentuannya? Ada di jadwal beliau di salah satu akun beliau, bisa di follow, bisa masuk ke WhatsApp grup kajian beliau. Nanti dikasih tentukan jadwalnya ya. Karena anak bukan ininya, jadi anak tidak tahu, tapi hanya tahu jadwal harinya hari apa gitu. Gitu. Kalau hijrah harus pakai anak ente
ente enggak juga. Anak sih nggak pernah pakai ente, antum. Walaupun sama aja, tapi anak lebih senang antum, anta, antum, anta. Kalau ente apa itu kesana ya mana ya? Oke juga, cuman anak lebih senang mengucapkan kata antum, anta aja. Kalau saya juga boleh, nggak ada masalah. Kamu boleh, nggak ada masalah. Semua kan tergantung kita berdiskusi dengan siapa. Kalau sama teman-teman hijrah ya antum, ana, wallahu alam lebih kasarnya. Tapi kalau ana lebih senang bahasa tuh antum, anta, lebih enak aja. Sop ayam, sop zombie apa sop apa nih? Udah lama ya apa? Udah lama nggak dengar panggilan sop. Sobat. Akhi, antum tinggal di mana? Pribadi dong. Kalau pribadi anda nggak bisa jawab. Makanya anda setiap diundang acara-acara untuk panggung-panggung dipanggil apa anda nggak pernah mau karena anda nggak suka ditanya. Orang yang sudah hijrah biasanya nggak suka ditanya, akhi. Biasanya, ya. Sorry ya, maaf jadi aneh nih rambut. Waalaikumsalam. Semoga kita selalu ada dalam hidayah Allah. Amin ya Allah, masya Allah. Tergantung, biasanya Rabu atau ada misalnya kok acara tablik akbar ya mungkin ada hari tertentu. Anda bukan ustaz, Anda hamba Allah biasa. Masya Allah, tabarakallah. Semoga hidayah tercurah alam. Amin. Doa yang bagus. Dunia sementara, akhirat selamanya. La ilaha illallah. Asas pertama kita meyakini tentang tauhid itu adalah la ilaha illallah, teman-teman. La ma'budu bihaqi illallah. Ya. Kalau bangun subuh gitu nanti tidur nggak bang? Enggak. Banyak kan biasanya langsung aktivitas atau cari tempat ngopi. Pagi-pagi kan banyak tempat ngopi udah buka, jam 7 udah buka. Sekarang olahraga gitu, jadi aktivitas. Jadi mata harus melek terus. Bangun pagi subuh, sebelum subuh udah bangun, ya kan? Setelah subuh ya, aktivitas, cari tempat ngopi sambil sepedaan, olahraga, jogging, ya kan? Karena suka ngopi jadi cari tempat ngopi. Alhamdulillah tempat ngopi banyak sekarang buka pagi. Antum kesibukannya apa bang? Nggak boleh, anda nggak suka flexing. Lebih suka anda nggak terlihat nggak punya apa-apa dan tidak berbisnis. Anda fokus belajar agama aja. Kenapa nggak hapus tato? Mau dihapus tapi lagi nunggu waktu. Bang mau nanya dulu bang, yang main iklan mana ekspresinya? Dulu awet muda, masya Allah, tabarakallah. Ya salam. Jadi gatel ya.
titip salam akhi. Beliau lagi di Maroko. Wah, banyak banget tatonya bang, jelek kulitnya. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Maaf ya, jadi narsis pagi-pagi, rambutnya ngaco. Gak pengen dihapus bang. Kalau bisa dihapus langsung bisa, pengen. Makan tak semudah itu Ferguson. Tak semudah itu. Gimana? Privyet. Assalamualaikum akhi. Dobry utro. Spasiba. Lidah kakak hijau. Waduh, habis makan permen dong masih. Aduh, apa gatel nih. Tema sharing apa pagi nih? Bentar, sabar, bentar. Pelan-pelan. Soalnya temanya dikit, jadi harus pakai ada sedikit itu. Temanya sebentar doang. Babnya sedikit. Gimana sih pakai pecinya? Set. Kalau gini kayak ini ya. Assalamualaikum akhi. Ya assalam. Madura. Aduh. Yos. Mantap Madura. I love you Madura. Nice glasses bro. Thanks man. Masya Allah, tabarakallah. Thanks. Merek apa bang? Aduh, anak nggak mikirin merek. Merek apa aja dah, mana pakai. Emang penting merek? Enggak lah. Gengsi doang orang bikin merek. Betul nggak? Alhamdulillah bang, masih berikan seumur. Alhamdulillah. Kalau gitu kayak Aladin bang. Ntar kita cari ininya ya, yang bisa digosok. Siapa tahu ada yang keluar. Wih, Depok Tennis Club. Famos. Pasti pada rindu mendengar suara anak berteriak famos kan. Dengan spin bola yang mungkin sedikit mengesalkan, bola-bola famos. Kayak Leto itu siapa ya, coba Leto, lupa ini. Tetap semangat bang, memang harus semangat, saling support dan doakan ya, sama-sama akhi. Saling doakan. Bismillah. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, udah mirip baby. Itu guru anak, Masya Allah. Wih, keren. Jadikan dakwah maksud hidup dalam dakwah sampai mati dalam dakwah. Iya benar dong, keren. Top. Itu dia tuh, mantap. Doain lepas riba bang. Ada di Al-Baqarah. Ayat berapa itu? Ada di Al-Baqarah. Bro, lu nggak nyesel tuh badan lu? Kalau nyesal berarti anak menyesali dengan apa yang sudah terjadi. Khalas akhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah Allah memberikan kemudahan dan Allah ampuni segalanya. Dosa kita, ampunan Allah juga besar. Dosa kita besar, ampunan Allah juga besar. Allahu a'lam bishawab. Aku yakin aja. Salam kenal Pekanbaru. Masya Allah, Pekanbaru. Kapan anda bisa ke sana ya? Pengen banget Pekanbaru. La ilaha illallah.
Masya Allah. Syekh Ibrahim, Ana lagi suka mengikuti siapa tuh yang agak lucu tuh. Bukan lucu sih, dari Saudi. Saya Hasin, siapa sih? Yang katanya lagi datang tuh dari sana. Siapa namanya? Kapan tato di laser bang? Kapan ya? Soalnya dokternya pada bingung. Katanya kalau di laser nanti kalau jelek atau rusak nanti dokternya takut disalahin. Terlepas dari dokternya ya pokoknya dokternya gitu-gitu lah, maksudnya tidak menyarankan. Padahal dia yang punya klinik loh, dia yang punya alatnya udah bagus, tapi dia bilang nanti tidak sempurna hasil seperti awal gitu. Ya gimana dong, karena warnanya macam-macam nih warnanya tuh. Jadi katanya dia nanti pigmennya agak sedikit berubah. Aduh jangan deh, kayak panuan nih. Jadi nanti ya, tiba masa, tiba akal, tiba waktu aja, sabar aja. Wasabi kali. Kira-kira ada potongan nggak anak jadi wahabi? Nggak ada. Yang ada anak kalau dikiranya Yakuza bertato nih, Yakuza bertobat. Yakuza. Bro mau tanya kenapa di Turki pelihara anjing, peluk anjing kok nggak najis bro? Emang kalau meluk doang kagak najis dong, Masya Allah. Kecuali kena lidahnya. Nah antum harus mencuci beberapa kali, 7 kali kalau nggak salah, berwudu gitu ya. Kalau meluk doang sih nggak masalah. Tapi kalau dipelihara sarannya memang tidak di dalam, karena yang Anda tahu malaikat susah masuk nanti. Tapi bukan berarti malaikat maut nggak bisa masuk ya. Malaikat maut kan kapan aja bisa datang dia, setiap saat datengin kita. Cuma memang bagusnya kita boleh memelihara anjing yang berburu, taruh di luar rumah tuh, ya kan? Yang modelnya berburu tuh, mantep. Jadi kalau keluar, wes sadis kan. My dog ini top, gitu. Masya Allah. Salam kenal lagi, Masya Allah. Sekali main ke Jayapura, siap, Masya Allah. Teman-teman di Jayapura sehat semua ya, Masya Allah. Bang Berat, Masya Allah, tabarakallah. Nah, saya Asim, itu lucu tuh. Tapi ingat ya, bukan masalah lucunya, tapi penyampaiannya oke. Karena dia ada keturunan darah Sumatera juga, sama kayak Anda. Jadi ada keturunan darah sana juga. Sama-sama lah ada keturunannya. Abang, Anda bukan ustaz, Anda hamba Allah biasa. Ada ya? Di mana? Hari ini? Kayaknya Anda ketemu sama beliau nih. Saya Asim. Ya akhi, kalau ngomong gitu lucu. Ya akhi, lucu dia kalau sama suara editornya itu yang lucu. Maksudnya kok bisa begitu ya, lucu ya, keren. Enggak lah, label ustadz itu gelar ustadz itu tidak mudah. Harus sekolah agama, harus paham hadis, harus paham Quran, harus bisa berdakwah, harus punya ilmu yang tidak dangkal. Kayak anak kan masih dangkal. Harus punya ilmu yang bisa menjelaskan beberapa pemahaman agama yang begitu panjang gitu. Itu bas anak hanya beryakin saja pada Allah, meyakini pada Quran, panduan kita Quran, cintai Quran, baca Quran, pahami artinya, pelajari tajwidnya, gitu. Ini soalnya firman Allah nih, kalamullah, qalallah semua di sini, bukan kata orang nih. Ini Allah berfirman, gitu.
kayak cintai Quran, maka Allah menjagamu insyaallah. Ya. Sekali-sekali main ke Jayapura kayak Bani Israel. Aduh, ya salah, serba salah pokoknya ya. Mau pakai peci salah, pakai topi salah. Aduh, rambut pendek gatel. Have a nice day, share. Share itu bisa jadi jangan bangga juga dipanggil saya. Saya itu artinya orang yang mungkin dianggap dituakan. Belajarlah dari kisah Nabi, betul. Bang, cara kita menahan emosi gimana bang? Soalnya bawaannya pengen berantem. Istighfar, gampang jalan. Istighfar, baca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi jangan asal ucap aja, serapi dengan hati kita. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Selalu ucapan astagfirullah, menyejuk hati. Istighfar itu menyejukkan hati dan jiwa kita untuk tentram, dan selalu mengingat Allah setiap saat ya. Perbanyak istighfar. Anak sih nggak mau pusingin ya, mau ikut mana ke ikut mana, masing-masing aja. Semua sudah dicatat kok, ada malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan. Jangan ambil tugas malaikat. Nah, tugas malaikat itu sudah repot, dia sudah banyak catat keburukan kita, kebaikan kita. Waalaikumsalam. Udah, alhamdulillah udah muslim. Ini pertanyaan cerdas dia, muslim atau tidak. Karena kalau muslim berarti memang kepribadi, dia muslim yang taat atau tidak. Kalau Islam memang terlahir sempurna, smart, bagus, pertanyaannya pintar. Oh iya, di Menara 165 Adit, Masya Allah. Jam berapa ya? Boleh juga sih, pengen banget. Tapi pasti kayaknya rame ya beliau ya. Kalau beliau datang pasti rame. Itu kan sold out kan. Susah. Kan dakwah bisa dengan akhlak. Naam. Orang merasa sebenarnya gini, jawaban yang paling simpel. Tenang. Tetap mata saya. Jadi begini, orang yang bijaksana dalam beragama, dalam menghargai dan menghormati setiap orang, ya apalagi yang seiman. Jadi jangan memikir golongan, jangan memikir siapa yang paling suci dan paling bersih. Yang penting kita beriman dan bertauhid, dan kita tidak pernah lalai dalam ibadah, dan tidak pernah berzikir, dan dalam arti di sana kita tidak pernah basah untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Khalas. Yahudi. Pecinya pakainya begini ya. Ya. Masya Allah. Bang, sekali-sekali ke Palu lah. Dakwah. Berat akhir dakwah, nggak gampang. Masya Allah, tabarakallah akhi. Segala pujian hanya milik Allah. Tanggapan tentang, kan sudah banyak yang menentang, ngapain anda jelasin lagi? Sudah banyak yang menentang bro. PR berat itu bro, ngeri bro, serem. Makanya kemarin anda bahas kan, jangan bermain-main dengan Al-Quran ya. Jangan bermain Al-Quran. Kalau bermain dengan Al-Quran, umat marah, Allah marah. Itu aja, simpel. Zikir, ibadah, taklim, wa ta'lim dan ikram. Masya Allah. Tetap semangat ikutin sunnah Nabi. Ya, naam. Barakallahu fikum, Masya Allah. Bang, gimana cara agar sama istiqomah? Perbanyak mengingat kematian, perbanyak koreksi diri, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Menurut saya abang lebih cocok pakai peci. Naam, barakallahu fikum.
Bang Dika jadi pendakwa aja, kalau nggak mau dipanggil ustadz sama aja. Bang, itu tatonya asli bang. Ya coba kalau nggak asli anak buka ya, nggak bisa nih. Jadi buka gimana loh? Digorek, digaruk juga nggak hilang. Asli lah, asli aki. Salam kenal kak, salam kenal juga. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Itu tato baju om, mirip baju sih sekilas. Jam 19 malam. Wah, masih ada kesempatan nih. Ntar coba anda cari link deh, supaya masih bisa dapat. Biasanya last minute itu pasti ada aja nanti, tapi pasti rame di sana nanti. Itu dia repotnya. Bang, bagaimana menghadapi masalah kesusahan? Istighfar, perbanyak istighfar. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, perbanyak ucapkan itu. Sebaik-baiknya penolong adalah pelindung adalah Allah Azza wa Jalla. Perbanyak istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu bisa menggoyang segala macam bentuk. Wah, luar biasa itu zikir, Masya Allah. Ya, itu sedikit masukan aja. Kalau orang yang masalah kesusahan, kesulitan tuh sedikit imannya agak terganggu dan kurang yakin saja. Istighfar saya perbanyak istighfar. Solawat istighfar. Insya Allah Allah mudahkan. Semangat Kang. Nah, baca Quran. Aduh, anak nggak bisa. Anak tidak suka memfleksingkan diri anak untuk seperti melihat ini anak orang alim. Cukup anak saja yang tahu kalau baca Quran, sama Allah saja yang tahu. Kan ada murotal. Bang, semua pada satu semua wajib umat. Pertanyaannya bingung. Adinda, Masya Allah, jazakallah khair bang. Bang, pernah dengar tentang jembatan apa itu? Kita coba searching. Waalaikumsalam. Isbal itu sebenarnya gaya fancy, fancy style, Italiano. Buongiorno, cappuccino, isbal. Jadi kalau pakai jas, blazer, celananya isbal, fashionable, Italiano. Ya kan? Frappuccino, espresso. Lagi di mana bang? Lagi mau olahraga nih ntar lagi. Banyak banget tatonya bang. Aduh, makanya juga bingung nih. Bang, apa bener? Wallahu a'lam. Bukan partai ini Michael Jordan, Pebasket. Waalaikumsalam. Kalau istikharah udah 7 malam ada petunjuk gimana tuh? Maksudnya gimana? Petunjuk surat istikharah. Biasanya kalau serius nasuha, biasanya Allah kasih cepat petunjuknya. Tergantung kita memang meminta secara tumaknina dan ibadahnya khusyuk pada Allah secara serius, ya. Meminta pada Allah dan yakin pada Allah, insya Allah berikan jalan solusi sesuai niatnya antum. Niatnya anti, ini antum apa antin? Bang, jangan ikut ormas. Anda nggak pernah ikut ormas. Enggak. Karena orangnya adem-adem aja. Saya selalu gundah. Itu tanda apa? Tandanya antum harus perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak baca Quran, perbanyak mengingat Allah. Insya Allah gundah gelisah atau mungkin cemas, Allah berikan kehilangan atau diberikan disingkirkan itu hal-hal seperti itu, insya Allah. Ya, sangat berjuang. Sebelum hijrah, kenapa kita tahu alasan dulu bang? Ya, namanya juga manusia ya, pasti tempat banyaknya salah dan dosa. Bang,
Bang, bisa istiqomah gitu rahasianya apa? Apa ya? Kalau kita sudah pernah hampir mati, pasti akan berpikir untuk kembali futur kayaknya nggak mungkin. Karena takut malaikatnya datang lagi, sama lagi. Aduh, repot. Italiano, espresso, cappuccino. Jadi gitu jawabannya. Kalau ngomongin isbal, anda jawab dengan pakai bahasa Italiano. Buongiorno. Cappuccino Italiano. Signor. Signor. Espresso, cappuccino, apalagi? Mau pakai itu apa? Green tea? Ya salam. Dulu pas 25, kenapa ngomongin dulu, Aki? Jangan ngomongin dulu, ngomongin sekarang saja. Nyesel nggak? Enggak. Masya Allah, tabarakallah. Sehat, alhamdulillah. Salam Aki dari Selam kali. Selamat weekend, Mas. Kira-kira nih, kalau Ana sama Ustadz Syafi'iyah, Imam Ahmad, iya, tergantung. Kalau manzab, yang pasti 4 manzab itu nggak ada yang salah ya. Terserah antum nikmatnya di mana, itu aja. Jadi jangan berdebat masalah manzab. Bang, ada niat buang tato? Ada, terutama di leher nih, mau bersihin leher, tapi sakit banget katanya. Ya, antum. Jangan disalamkan lagi berarti. Kalau antum kasih salam, ana nggak kasih salam. Waalaikumsalam. Antum. Jangan bermain di kata-kata itulah, karena itu mulia, jangan ya. Ya, Aki. Banyak umat yang sedang resah dengan gara-gara itu. Jangan disalam-salamkan ke ana ya. Ya salam. Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Olahraganya apa bang? Biasanya jogging, skipping, atau sepeda. Salam hangat dari Garut. Masya Allah, tabarakallah. Mantap Garut. Sudah lama anak nggak main kesana nih, Masya Allah. Assalamualaikum, hadir Padang. Onde mande. Masya Allah, Padang. Rancak bana, Masya Allah. Saya merinding nonton podcast. Kenapa merinding, Aki? Ya, memang begitu kenyataan di ceritanya. True story soalnya. Oke, boleh nggak Ana masuk ke tema dulu sebentar ya? Mempersingkat waktu juga ini, karena sudah hampir jam 7 ini teman-teman. Karena Ana mau ada kegiatan juga. Ya, Ana buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahal khair. Mempersingkat waktu karena ada kegiatan juga. Jadi sudah mau jam 7 nih, jadi agak sedikit telat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puja-pujian hanya milik Allah Azza wa Jalla saja ya. Wassalawatu wassalam ala nabiyyinal amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd ya. Jadi segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla saja yang mempunyai alam semesta ini ya. Segala pujian yang kita sandarkan dan bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja ya, serta kita bersolawat kepada salam kita
kepada Nabi kita, ulama besar kita, kiai kita, ya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan warganya hingga akhir zaman. Baik, kali ini, pagi ini insyaallah Anda cuma membahas sedikit saja adab-adab ketika hendak tidur dan ketika bangun dari tidur. Dulu paling nakal ngapain bang? Aduh, jangan ceritain masa lalu lagi. Nggak boleh, haram. Membuka masa lalu haram. Tuhan selalu memberkatimu mas, masya Allah, tabarakallah. Udah ya, ini Anda nanti nggak masuk ke topik nih ngomongnya. Sebentar aja ngomong ke topik dulu sebentar ya. Jadi mengenai adab ketika hendak tidur dan ketika bangun dari tidur. Ya. Seorang hamba bukanlah pencipta Allah, ya, yang tidak pernah lelah dan tidur. Ya. Jadi seorang hamba pasti mengalami kelelahan dan membutuhkan bed rest, istirahat. Ya. Jadi entah lelah karena mencari nafkah, lelah karena menuntut ilmu, gitu. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi agama Islam itu memang sudah terlahir sempurna, mengatur sedemikian rupa bahkan tatkala seorang hamba hendak merebahkan badannya untuk tidur dan saat bangun dari tidur pun syariat Allah memiliki sebuah konsep untuk itu, ya. Dan akan kita pelajari bersama adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika hendak tidur dan bangun dari tidur. Barakallahu fikum bang, masya Allah, wafika barakallah, saya selalu masya Allah. Aku boleh nggak jadi istri keempat? Ampun, saya tak siap. Udah ya, ini fokus dulu ke babnya ya. Ada pertama, muhasabah sebelum tidur, ya. Yaitu sebelum tidur. Ini ada pertama nih, muhasabah sebelum tidur. Sebelum tidur, mengingat-ingat amalan apa saja yang sudah ia kerjakan seharian penuh, ya. Apabila ia mengerjakan amalan kebaikan, maka ia memuji Allah, ya. Namun apabila sebaliknya, maka ia hendaknya beristighfar. Nah, itu pentingnya tuh istighfar. Beristighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Berazam untuk menjadi lebih baik di hari esok. Nah, ini Umar bin Khattab berkata nih, hasibu anfusukam. Maaf, kepleset lidahnya. Hasibu anfusakam. Aduh, kepleset lagi. Bismillah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu muhasabalah. Jadi gini, hasibu anfusakam qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Nah, itu baru benar. Bismillah. Jadi musahabalah, muhasabahlah. Suka balik-balik nih ngomong musahabah sama musahabah. Ya, muhasabahlah. Hisablah diri kalian, ya. Hisablah diri kalian sebelum kalian, yaitu muhasabah. Muhasabahlah, hisablah diri kalian sebelum kalian akan dihisab kelak di akhirat, dan timbanglah amalan kalian sebelum nanti ditimbang di hari akhir. Ini hadisnya hadis riwayat Tirmizi, ya, dari Umar bin Khattab. Mantap. Ini adab kedua nih sekarang. Adab kedua, anak bisa nih. Adab kedua, menyegerakan waktu tidur. Dari Ummul Mukmin Aisyah, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanamu fi awalil lail wa yaqumu akhiru fayusalli. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam, menyegerakan tidur dan bangun di akhir malam, ya, untuk sholat qiyamul lail. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bang, ceritain tentang Nabi Nuh. Wah, boleh. Nanti anak cari, ya, anak pelajari tentang Nabi Nuh alaihissalam. Syukron Riko. Nabi Nuh, ya. Oke. Baik, apabila tidak ada kesibukan atau pekerjaan setelah Isya, maka disunahkan untuk menyegerakan tidur. Tuh, makanya tuh jangan begadang, ya. Kalau nggak ada kesibukan setelah Isya, biasakan tidur. Disunahkannya untuk menyegerakan tidur, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW, gitu, ya. Kemudian ada ketiga, disunahkan berwudu sebelum tidur. Nah, tuh ini dari sahabat Barra bin Azib, Rasulullah bersabda, iza ataida maja'aka fatawaduk wudu akalis sholat. Ketika engkau hendak tidur, maka ambillah air wudu terlebih dahulu.
Hadis riwayat Bukhari nomor 247. Ya. Syukran bang, barakallahu fikum. Afwan, wa fika barakallah. Fi amanillah, masyaallah. Semangat. Oke, adab keempat, menutup pintu dan bejana dan mematikan lampu. Ya. Sunat lagi. Udah dong, ini lagi serius nih, ngomongnya jangan bercanda dong, akhi. Baik, adab keempat, menutup pintu dan bejana dan mematikan lampu. Ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Atiful masabi iza raqatum wa golilul adwab. Aduh, susah nih bacanya nih, jadi nggak fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Atfiyul masabi iza raqatum wa golibul adwab abwab wa akul aksyah. Jadi matikanlah lampu-lampu ketika hendak tidur. Tutuplah pintu-pintu dan juga tutuplah bejana-bejana kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 5624 dan Muslim nomor 2012. Kemudian hadis Jabir bin Abdullah juga, Rasulullah bersabda, fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa. Sesungguhnya syaitan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Bukhari nomor 5623. Selanjutnya ada kelima, sebelum tidur dianjurkan membaca ayat kursi, ayat Al-Baqarah, ya, dari ayat kursi Al-Baqarah 3 suci terakhir, dari lillahi fis samawati wa ma fil ard, dilanjut dari amana rasulu bima unzila, baru la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, begitulah kurang lebih ya. Lalu dilanjut kembali membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, ya. Baru Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Baru An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Itu adalah adab kelima ya, sebelum babak. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la yazallu alaihi minallahi hafiz wa la yaqrabuhu syaitonun hatta yusbih. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum ia tidur, maka Allah akan menjaganya dan ia tidak akan didekati oleh syaitan sampai waktu pagi. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Oh, mirip temanku, Rabbi Yakub. Siapa tuh? Insyaallah. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari ya, mengenai tidur. Baik. Dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amir, Rasulullah bersabda, man qara'al ayataini min akhiri surati Baqarah fi alilatin kafata, yang artinya barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah di malam hari, maka itu akan mencukupinya dari penjagaan Allah, ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4008 dan Muslim nomor 807. Mana ekspresinya? Ekspresinya baca aja nih, baca Quran, baca bab-bab tertentu, insyaallah. Baik. Yang ketiga nih, dari Ummul Mukmin Aisyah, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza akhaza matjahu nafsa fi yadaihi, ya. Bahwa Rasulullah tatkala hendak tidur, beliau meniup kedua tangannya lalu membaca muawiziyat, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu kemudian mengusap badannya dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada keenam, membaca doa sebelum tidur dan ketika bangun. Dari sahabat Hufaiza bin Yaman, dia berkata, baru panjang nih, Masya Allah, tabarakallah. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam iza arada an yanam qala bismika Allahumma amutu wa ahya, wa iza istaiqaza qala alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Aduh, panjang ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya apabila hendak tidur, beliau membaca doa bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah aku mati kemudian aku hidup kembali. Dan apabila beliau bangun dari tidurnya, beliau berdoa
Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma ya amatana wa ilahi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkanku setelah mematikan, dan hanya kepadalah kami dikembalikan. Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah mudahkan kita dalam berproses mengamalkan dan adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Nggak bangga lah, masa bangga orang ini masa lalu akhi. Kalau sudah dikerjakan sebenarnya tidur bacaan apa yang dipesan? Apa ya? Kayaknya pasti tidur deh. Orang tuh kalau udah baca Quran pasti ngantuk bawaannya. Itu udah lumrah. Apalagi wudhu dulu, baca doa, baca Quran, zikir kalau perlu, istighfar dulu ya kan. Nah, baru deh tuh insya Allah nanti dengan sendirinya ngantuk tidur, dan Allah jaga tuh insya Allah. Bisa hilang. Kalau hilang berarti tandanya ini dong, apa tuh yang ditempel-tempel itu ya. Ya salam. Aduh. Waalaikumsalam, masya Allah, salam kenal bang. Ya. Bang, cara jawab pertanyaan anak. Aduh, jangan ikut-ikutan dong. Masya Allah, tabarakallah. Move on, mantap. Kacamatanya progresif ya. Apa tuh progresif? Anda nggak ngerti akhi. Muhammad Al-Kurdi ini insya Allah saudara anak ini. Insya Allah. Memang iya, anak orangnya aslinya begini akhi. Antum kalau ketemu anak aslinya lebih banyak ininya lah, banyak bercandanya sebenarnya. Jangan terlalu serius guys, santai aja guys. Ya nggak guys? Iya, harusnya pakai long sleeve nih. Cuma long sleeve-nya hilang. Antara hilang, enggak deh, satu ada cuma robek. Mungkin karena ini kali ini bicepnya agak masih berisi dia. Jadi robek, dipakai robek. Maaf ya. Nanti kalau anda pakai gamis nanti dikira so suci lagi. Pakai baju koko dibilang so suci. Ahlan wa sahlan ya karim. Marhaba, masya Allah. Aduh, jangan pertanyaan pribadi, jangan. Ceyem. Mending mantan preman daripada mantan orang. Bang, saya video, masya Allah. Bang, beli rendang saya bang. Siap. DM aja DM. Rendang, mantap. Min aina anta? Ana min Jakarta akhi. Kifal antum, masya Allah. Salam hormat buat Ab itu apa sih? Ab itu apa akhi? Bisa bahasa apa aja? Apa aja bisa, insya Allah. Привет, meja bahut. Agent Priyatna Masyadika. Nah, siapa yang tahu artinya? Siapa yang tahu bahasa itu? Coba jelaskan. Strava Julio. Ada yang tahu nggak? Strava Julio. Dobre utro. Spasiba. Ada yang tahu nggak bahasa apa itu? Bahasa Jawa ya iso. Aku Jawa rek. Lahirnya di Medan tapi iso Jawa. Makanya coba tebak bahasa apa tadi? Ada yang tahu? Kok tahu?
Boleh tuh. Kok tahu bahasanya? Pajamasta, pajamasta. Ada yang tahu nggak tuh bahasa apa? Pajamasta, pajamasta. Spasiba, pajamasta. Bahasa apa itu? Coba, ayo, ada yang tahu nggak? Ibrani? Bisa? Bukan, bukan. Turki? Bukan. Bukan. Spasiba, pajamasta, pajamasta. Dobre utro, dobre utro. Aceh, puhaba. Abage, abage. Spanyol bukan. Nah, nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Ih, tahu dia Prabu. Kok bisa tahu sih? Hebat. Onde mande. Masya Allah. Kok bisa tahu tuh Prabu? Masya Allah. Привет, meja bahu, Masya Dika. Spasiba. Pajamasta, pajamasta. Dobre utro. Hebat, ada yang tahu juga. Kok bisa tahu sih? Namanya bingung deh. Adin dua tri zetrive bijat shesem feshem devet deja. Itu bahasa apa itu? Oh, pantas tahu bahasa Rusia. Ya. Извините. Net. Jadi ngomong bahasa Rusia nih, nggak enak nih. Udah ya, jangan nanti kebongkar lagi anak. Udah teman-teman ya. Jadi insya Allah pagi ini cukup itu aja. Intinya hanya menyampaikan, tidak menggurui di sini. Tagalog bisa. Ya salah. Bisa. Cuma anak nggak mau ngomong aja. Tugas anak belajar, jadi harus bisa mempelajari segala bahasa. Alhamdulillah. Jadi kalau ketemu orang tuh kita tahu dia ngomong apa, kita tahu walaupun kita diam. Bismillah. Baik, mungkin itu aja teman-teman ya. Itu saja mungkin sebagai penutup. Seperti biasa, anak doakan semua teman-teman. Bahasa Jawa iso akung corek piye. Syukron sharingnya. Sama-sama akhi, afwan. Berarti dia kemarin bercanda terus, enak gak Bang dosen dengarnya? Amin, Allahumma amin. Mantap, amin. Oke. Baik, sudah jam 7. Mau jam 7. Jadi saya mau cari tempat ngopi. Kalau ada yang ketemu boleh berjumpa. Karena anak mau cari tempat ngopi, mau sepedaan. Mau sepedaan di dekat sini, mau cari tempat-tempat ngopi untuk menyejukkan jiwa, pikiran dan menenangkan hati. Inspirasi. Spasiba. Pazamasta. Dobre utro. Mau cari kopi cappuccino, espresso. Mau espresso? Frappuccino, espresso italiano. Mancini. Udah ya. Karena doakan semoga teman-teman ikhwan awan semua diberikan kenikmatan iman, selalu bertauhid pada Allah Azza wa Jalla dan meyakini pada Allah saja. Insyaallah Allah berikan kenikmatan iman dan selalu percaya kepada Allah, meyakini kepada Allah dan tidak meyakini kepada yang lain kecuali hanya meminta saja kepada Allah Azza wa Jalla saja. Insyaallah semoga Allah mudahkan ya. Kita bertakwa saja pada Allah, meyakini, beriman. Jadi ingat, jangan gampang untuk mengucapkan kalimat lisan buruk pada siapapun, tapi ucapkan kalimat yang baik dan mendoakan. Seburuk-buruk orang pasti ada kebaikan dalam diri dia. Jadi kita jangan mudah untuk menilai dari covernya saja, tapi lihat apa yang dia perbuat dengan tindakan dia, dan dia kita tidak tahu muamalah dia dengan hubungan dia kepada Allah Azza wa Jalla di malam hari, kita tidak tahu. Jadi tetap mendoakan saja tanpa menghakimi atau menilai keburukan seseorang. Ya, mungkin itu aja doa ya teman-teman. Semoga Allah mudahkan dan kita tetap taat dan bertakwa saja kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, anak tutup ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Spasiba, spasiba.